Hai teman, salam kedamaian dan kebaikan untuk kita semua. Selamat datang di video pertama Titik Kilau Jiwa, sebuah YouTube channel yang saya buat untuk menjadi teman jiwa dan sandaran hati untuk kamu yang sedang berproses dalam spiritual awakening journey. Sebagai tema pertama, saya memilih untuk membahas energi, vibrasi, dan frekuensi. Mengapa saya pilih tema ini untuk video pertama di Titik Kilau Jiwa? Karena dalam berproses dalam spiritual journey, tonggak utama kita adalah mengerti akan energi, vibrasi, dan frekuensi. Dengan paham tentang energi, vibrasi, dan frekuensi, berarti kita akan paham mengenai konsep energi yang ada di poros badan kita. Karena kita tidak hanya memiliki tubuh fisik, tapi kita juga memiliki tubuh energi yang gak terlihat, but it is there. Ini merupakan kunci untuk perjalanan evolusi jiwa yang baik dan mengerti keberadaan dan eksistensi kita sebagai bagian dari alam semesta yang sedang dalam perjalanan sebagai manusia di bumi. Dan kita pada akhirnya nanti bisa melihat dan perspektif yang lebih tinggi, divine structure itu seperti apa. Di samping banyak aspek transendental dalam realitas yang bisa kita lihat dalam level spiritual. Juga dengan memahami ini sangat berguna untuk perjalanan jiwa kita. Kalau kita membicarakan energi, vibrasi, dan frekuensi, semua yang ada di alam semesta adalah energi. Kamu, saya, manusia-manusia lain di sekitaran kita di bumi, semua makhluk, dan juga binatang peliharaan kita, tumbuhan, pohon, benda mati, semuanya deh. Dan makhluk yang tidak terlihat oleh mata alias tidak kasat mata, itu juga sama, energi juga. Jadi semua yang ada di alam semesta tanpa terkecuali adalah energi. Dan ini dibuktikan secara saintifik setelah kuantum fisik datang, mematahkan teori-teori sebelumnya bahwa proton, neutron, elektron, dan partikel kecil dan subpartikel terbuat dari energi. Tidak ada matter di dalamnya. Hanya ada energy vortex small nano tornado force. Kesimpulannya, apa yang terbuat dari atom, terbuat dari energi. Dan kita semua selalu ingatkan dengan rumus fenomenal Albert Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana E adalah energi, M adalah massa suatu benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Dan disimpulkan bahwa massa dan energi adalah form yang beda, namun adalah hal yang sama. Menjurus pada the law of universe atau hukum alam semesta, yaitu law of perpetual transmutation energy, yang menyatakan bahwa energi di alam semesta adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, namun bisa berubah bentuk atau berubah form, atau berganti formasi, atau bertransformasi. Contoh yang paling umum adalah air. Air hujan misalnya, yang bisa berubah jadi salju, lalu jadi uap, bisa jadi es batu juga, lalu bisa kembali menjadi air lagi. Eksistensinya masih ada, tapi berganti formasi saja. Kalau contoh lain ya kita ini manusia. Manusia yang berbadan fisik, berpanca indera, dan saat ini sedang mengalami perjalanan sebagai manusia di bumi, tapi sebenarnya kita adalah roh energi yang sedang mengalami perjalanan sementara sebagai makhluk fisik, yaitu manusia di planet bumi tercinta. Jadi sebenarnya kita adalah makhluk spirit yang sedang mengalami perjalanan sebagai manusia di sini. Bukan manusia yang sedang mengalami pengalaman spiritual. Jangan kebalik ya. Karena sebenar-benarnya kita adalah tidak pernah mati. Kita akan bertransformasi nanti. Dari manusia, berfisik, lalu kembali menjadi roh energi ketika kita sudah berpulang. We are eternal and immortal energy. Contoh lain energi yang tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa berubah bentuk adalah energi yang ada di poros badan kamu. Ketika kita memiliki pengalaman-pengalaman kurang baik selama hidup, pengalaman masa kecil mungkin, atau sudah besar yang terus dibawa, yang menjadikan kamu memiliki trauma kehidupan yang tersimpan di conscious mind, alam sadar, atau subconscious mind, alam bawah sadar. Yang kamu sadari, maupun mungkin tidak kamu sadari, karena sudah lupa, karena sudah lama kejadiannya, tapi tetap terprogram di alam bawah sadar kamu. Energi yang tersimpan di alam bawah sadar ini adalah energi negatif. Energi ini tidak bisa dihilangkan, tapi kamu bisa mentransformasinya dan bisa merubah dari negatif ke positif. Dari energi yang penuh trauma, kecewa, marah, dendam, kesal, bisa bertransform menjadi energi cinta yang penuh kasih.
Kalau kamu berhasil mentransform energi negatif ke positif ini, nah, kamu akan naik kelas secara spiritual. This is what spiritual learning is all about. Belajar spiritual yang baik adalah bagaimana kita fokus terhadap energi yang ada di poros energi badan kita. Jangan fokus ke hal-hal yang mencari kesaktian, klinik, sangat terobsesi ingin mampu melakukan yang orang lain gak mampu. Atau hal-hal yang fokus ke energi-energi di dimensi rendah. Jangan fokus ke sana. Kalau kamu obses ke sana, kamu akan ke-drag ke egoic spirituality. Yang harus kita fokuskan dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melihat kedalaman jiwa kita, bagaimana kita bisa mengusahakan agar perjalanan jiwa kita bebas dari karma di perjalanan kali ini di bumi. Dengan cara berhasil menaikkan kesadaran kita sampai di tingkat di kesadaran murni. Setiap energi yang ada di alam semesta memiliki gitaran masing-masing. Every energy is vibrating. Memiliki vibrasi yang berbeda-beda getarannya, sehingga manteng di frekuensi yang berbeda-beda pula. Semua yang ada di alam semesta itu memiliki vibrational frekuensinya masing-masing. Termasuk manusia yang memiliki vibrational frekuensi yang berbeda-beda. Dan manusia yang memiliki vibrational frekuensi yang setara atau mirip, pasti memiliki ketertarikan satu sama lain. Bisa klik, bisa nyambung, pokoknya memiliki chemistry deh di antaranya. Sebaliknya, kalau vibrational frekuensinya agak jauh, mereka susah akrab. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih manusia kok bisa memiliki vibrational frekuensi yang berbeda-beda? Apa yang membedakan satu sama lain? Jawabannya adalah kualitas di poros energi di badannya yang ditentukan oleh kualitas jiwanya, di mana berhubungan dan dibentuk oleh nilai-nilai yang dipegang teguh selama kehidupannya. Faith yang dijadikan pedoman hidupnya. Hal-hal yang menjadi pilihan dalam menjalani hidupnya, entah kebaikan selalu, atau biasa-biasa aja, atau mungkin buruk. Dan juga kebijaksanaan dan wisdom yang ada di jiwanya yang paling dalam. Juga nilai-nilai kebaikan yang pernah dijalani selama kehidupannya, termasuk sikap dan perilaku sehari-hari selama berkehidupan, juga pikirannya, perasaannya, dan intensi hatinya dalam setiap bertindak dan mengambil keputusan untuk berbuat apapun. Juga termasuk suara hatinya dalam merespon apapun selama hidupnya yang tidak terdengar oleh siapapun, namun terdengar dan terekam oleh semesta secara energetik. Jadi bisa disimpulkan bahwa kualitas nilai jiwa seseorang akan menentukan kualitas energi dalam poros energi badannya, dan akhirnya menentukan vibrational frekuensinya. Bicara mengenai energi, vibrasi, dan frekuensi, maka tidak bisa dipisahkan dari buku fenomenal dalam dunia spiritual karangan David R. Hawkins, MD, PhD, yaitu Power versus Force. Beliau merupakan seorang doktor, researcher dalam lingkup human consciousness atau kesadaran manusia, juga a very amazing author. Seorang spiritual teacher yang sampai kini bukunya masih menjadi acuan skala dunia. Almost 3 decades. Puluhan tahun membantu manusia untuk berproses mencapai peningkatan kesadaran hingga menuju pure consciousness atau kesadaran murni. David R. Hawkins mengembangkan sebuah penelitian yang melahirkan sebuah map of human consciousness yang diterangkan dan dibedah dalam bagan grafik numerik yang menggambarkan status vibrasi manusia atau vibrational frequency yang dapat dikalibrasi pada tingkat angka. Di buku Power versus Force, map kesadaran manusia developed by Hawkins ini berparalel dengan perkembangan level kesadaran manusia di tingkat 3D, 4D, dan 5D. 3D atau 3 dimensi. Ketika kesadaran manusia masih ada di level terbawah, yaitu kesadaran yang berdasar pada kehidupan yang masih sangat dunia fisikal material. 4 dimensi atau 4D, ketika kesadaran manusia sudah mulai berproses pada kesadaran di mana manusia tersebut sudah paham bahwa ada yang lebih dari sekedar kehidupan dunia fisikal material dan mulai mencari makna dalam kehidupan perjalanan jiwanya di bumi dan sudah tidak melihat dunia seperti kesadaran di dunia 3D. Sementara 5 dimensi atau 5D, ketika kesadaran manusia sudah mencapai realisasi diri dalam berkesadaran dan bersatu pada kesadaran murni, yaitu pada energi Tuhan dan semesta, atau bisa juga disebut enlightenment. Tapi kita nggak akan bahas tentang 3D, 4D, dan 5D dulu ya dalam episode kali ini. Nanti suatu saat saya akan bikin deh episode tentang ini semuanya.
Sekarang kita kembali ke map kesadaran manusia dari David R. Hawkins MD PhD. Mari kita bedah sekarang. Menurut David R. Hawkins MD PhD dalam bukunya Power vs. Force, setiap manusia dilahirkan dengan tingkat kesadaran yang dapat dikalibrasi, yang mana menunjukkan tingkat vibrational frequency individu tersebut. Hawkins mengelompokkan tingkat kesadaran manusia ini ke dua kelompok, yaitu power dan force. Power adalah energi positif yang bersifat membangun kekuatan jiwa manusia yang membuat vibrational frekuensinya tinggi. Sementara force adalah energi negatif yang bersifat menguras energi, melelahkan jiwa manusia yang membuat vibrational frekuensinya rendah. Kita mulai dari yang terendah dulu, yaitu kategori level force. Di tingkat 20, levelnya adalah shame atau malu. Emotional state dan perspektif atau view of life-nya terhina dan berantakan. Ini ketika seseorang memiliki akar kesedihan mendalam dan konstan, meratapi malu mungkin karena kejadian pengalaman hidup. Jadi seperti korban gitu, yang membuat seseorang akan benci sekali sama diri sendiri, merasa terhina, lalu sangat minder, sangat depresi sampai tingkat ingin bunuh diri. Rasa malu dan keadaan ini juga bisa menjadi alat kekejaman, merubah orang tersebut jadi kejam dan keji. Seperti membunuh binatang tanpa perasaan, lalu bermain hakim sendiri karena kondisi kekecewaan dalam hidupnya sehingga merasa benar untuk menyerang atau bahkan membunuh orang lain. Atau menjadi ekstremis, maka ini adalah vibrational frequency yang paling terendah di tingkat 20. Selanjutnya di tingkat 30. Levelnya adalah guilt atau rasa bersalah. Emotional state atau perspektif view of life-nya adalah menyalah-nyalahkan, jahat atau evil. Ini ketika seseorang memiliki rasa bersalah lalu tenggelam dalam penyesalan, dan rasa bersalahnya itu hingga sampai psikosomatis. Dia menyalahkan diri sendiri atau malah menjadi menyalahkan situasi hidupnya, jadi manipulatif dan memicu rasa marah, dan termanifestasi pada ekspresi buruk kelakuannya kepada diri sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Maka di level ini, vibrational frekuensinya ada di tingkat 30. Selanjutnya yang dapat dikalibrasi di tingkat 50. Levelnya adalah apati atau apatis, emotional state-nya putus asa, dan perspektif atau view of life-nya tidak ada harapan. Ini ketika seseorang mengalami rasa apatis atas keadaan, mungkin karena kemiskinan, kegagalan, tenggelam dalam keputusasaan yang tidak ada akhir, mengutuk keadaan, tidak mau ada kebangkitan dalam diri. Pokoknya moodnya konstan dalam keterpurukan, keterlantaran, lalu menjadi beban yang lain. Level ini ada di kelas tunawisma yang tidak mau merubah nasibnya. Maka vibrational frekuensinya ada di tingkat 50. Selanjutnya di tingkat 75. Levelnya adalah grief, sedih atau nelangsa. Emotional state adalah penyesalan, dan perspektif atau view of life-nya adalah tragis. Ini ketika seseorang tidak beranjak dari kesedihan yang terus-menerus, meratapi nasib, menyesali apa yang telah terjadi, merasa hidupnya tragis saja pokoknya, dan tetap berkubang di dalamnya, serta mengutuk kejadian yang telah berlalu, lalu larut dan stay di dalam level ini, maka vibrational frekuensinya ada di tingkat 75. Berikutnya 100, level fear atau takut. Emotional state-nya adalah ketidaktenangan, dan perspektif atau view of life adalah ketakutan. Ini ketika seseorang penuh rasa takut. Takut akan masa depan, takut akan kehilangan apa yang dimilikinya, takut akan banyak hal. Takut tua, takut mati, takut jatuh miskin, sering dalam stres tinggi karena hidup dalam fear-based life. Dengan penuh kecemasan, worry too much akan banyak hal. Sering gelisah karena takut hal-hal yang belum terjadi. Selalu melihat segala sesuatu adalah bahaya. Overthinking gak keru-keruan. Maka seseorang tersebut memiliki vibrational frequency yang cukup rendah di tingkat 100. Berikutnya adalah 125. Ada di level desire, hasrat atau keinginan. Emotional state-nya adalah hasrat atau keinginan. Perspektif atau view of life-nya adalah kekecewaan. Ini ketika seseorang sangat banyak keinginan dalam hidupnya, dan hasratnya dalam hatinya itu banyak sekali untuk goal kehidupan dunia,
dan memiliki perasaan takut apabila tidak mencapai hasrat-hasrat keinginan dalam hal-hal fisikal material, tahta, kedudukan, prestis, ingin menjadi idaman, atau butuh validasi manusia lain, bahkan keinginannya menjadi lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Dan ketika keinginannya tidak tercapai, maka kekecewaan ada di hatinya. Beberapa ada yang memiliki lifestyle addict pada stimulan untuk pengalihan atau pelarian, seperti alkohol, drugs, kriaan, atau addicted to sugar. Orang seperti ini memiliki vibrational frequency di tingkat 125. Berikutnya di 150, levelnya adalah anger atau marah. Emotional state adalah kebencian. Perspektif atau view of life, musuhan atau permusuhan, antagonistik. Ini ketika seseorang sering membenci orang lain, dia tidak suka sama banyak orang. Memiliki rasa permusuhan dalam hatinya karena kemarahan dan menyimpan dendam di hatinya yang akhirnya berefek erosif ke semua bidang kehidupannya. Maka dia memiliki vibrational frequency di tingkat 150. Selanjutnya 175. Levelnya adalah pride atau bangga. Emotional state adalah kurang menghargai orang lain atau sombong. Perspektif atau view of life-nya menuntut. Ini ketika seseorang merasa bangga dengan dirinya, merasa lebih baik dan lebih memiliki pride yang besar dan ego bahwa aku sih hebat dan yang lain gak boleh lebih dari aku. Dan ketika ada yang tidak setingkat dengannya, dia memiliki perasaan dalam hatinya seperti mencemooh, gak suka dan juga memandang rendah, walau hanya di dalam hati. Maka orang tersebut memiliki vibrasi di tingkat 175. Semua yang kita bahas tadi adalah level force atau masih di level negatif, atau bisa dikatakan energi yang tidak membangun kualitas jiwa dan bersifat melelahkan jiwa. Yang berikutnya adalah level yang membedakan manusia antara level vibrational frequency yang negatif di bawah 200, sekarang naik ke level vibrational frequency positif di atas 200. Sebagai info, ketika diterbitkan buku Power vs. Force oleh David R. Hawkins MD PhD, 85% populasi di dunia melakukan kalibrasi di bawah tingkat 200. Inilah mengapa kebanyakan manusia di dunia ada di level tidak damai dan konstan mengalami kegelisahan, kelelahan dalam jiwanya, walaupun ada di tingkat sosial yang tinggi sekalipun. Ketika menanjak ke level start di tingkat 200, maka individu tersebut mulai memasuki level pemberdayaan, pelepasan kemelekatan, keharmonisan jiwa, cinta kasih dan energi-energi yang jauh lebih positif dari level sebelumnya, masuk dalam level power, atau energi yang membangun kekuatan jiwa atau positif, bersifat menguatkan jiwa. Mari sekarang kita bahas untuk level power. Di tingkat 200, levelnya adalah courage atau keberanian. Emotional state-nya adalah afirmasi, perspektifnya adalah keberanian. Ini ketika seseorang memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru, memiliki energi untuk belajar dan bertumbuh. Walaupun kadang masih suka cemas dan ragu, tapi kemauan untuk mencapai tujuan ada. Maka vibrational frequency orang tersebut ada di level 200. Selanjutnya ada di tingkat 250. Levelnya adalah neutrality atau netral. Emotional state-nya adalah percaya. Perspektif atau view of life, kepuasan. Ini ketika seseorang sudah memiliki hidup sangat positif, memiliki kenetralan dalam hatinya, tidak memiliki dualistic thinking, tidak menghakimi semua di sekitarnya, lalu dalam perasaan sejahtera setiap saat tidak tertarik untuk konflik atau kompetisi, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun terhadap siapapun, tidak bisa dikendalikan orang lain, dan vibrational frequency-nya ada di tingkat 250. Selanjutnya, tingkat 310 ada di level willingness atau kerelaan. Emotional state-nya adalah optimis, perspektif atau view of life penuh harapan. Untuknya kesuksesan dan pencapaian adalah hal biasa, tidak merasa bangga. Pertumbuhannya cepat, sudah bisa mengatasi hambatan batin dalam hidupnya. Ramah, sudah terlepas dari kebanggaan. Mereka secara alami membantu orang lain. Vibrational frequency ada di tingkat 310. Tingkat 350 ada di level acceptance atau penerimaan.
Emotional state, memaafkan. Perspektif atau view of life, keharmonisan. Transformasi besar terjadi di level ini. Berbeda untuk orang-orang yang vibrational frequency ada di bawah 200 yang masih kadang tidak berdaya dengan hal-hal yang mereka hadapi dalam level keduniawian, maka di level ini kebahagiaan ada dalam diri sendiri. Memiliki ketenangan emosional, tidak tertarik mencari benar atau salah, tapi berdedikasi bagaimana menyelesaikan masalah. Tidak ada rasa benci walau kepada orang-orang yang menyakitinya sekalipun. Vibrational frequency orang tersebut ada di tingkat 350. Berikutnya tingkat 400. Levelnya adalah reason atau alasan. Emotional state-nya adalah pengertian. Way of life-nya penuh arti. Di level ini orang sangat cerdas dan rasional. Nalar bekerja sangat baik, bisa memutuskan hal-hal baik dan cepat dan tepat dalam apapun. Dapat mengerti dan membaca seluk-beluk hubungan, gradasi dan perbedaan yang subtle sekalipun. Sangat baik pada konseptualisasi. Di level ini, vibrational frequency ada di tingkat 400. Berikutnya adalah tingkat 500. Levelnya adalah love atau cinta kasih. Emotional state-nya menghormati. Perspektif, benign atau jinak. Gentle, kindly. Di level unconditional love, ketika tingkat kesadaran manusia sudah di level law of divine oneness, melihat segala sesuatu berdasarkan cinta tanpa syarat, manusia yang sudah tidak ada kemelekatan dunia dan sudah mengalami evolusi dalam perjalanan jiwanya. Di level ini, vibrational frequency ada di tingkat 500. Selanjutnya 540. Levelnya adalah joy atau kebahagiaan. Emotional state-nya tenang, perspektif atau view of life lengkap. Ini ketika seseorang sudah lebih dari level unconditional love. Seseorang di level ini sudah menggapai sukacita batin. Bukan sukacita kegembiraan karena event-event duniawi ya, tapi dari internal di jiwanya. Di level ini adalah domain orang suci atau spiritual healer. Orang yang sudah mencapai level ini adalah orang yang tetap positif dalam kesulitan yang berkepanjangan sekalipun. Orang yang sudah di level ini memiliki pengaruh penting bagi orang lain. Kehidupan individu akan bergabung dalam kehendak Tuhan. Banyak keajaiban yang dialami oleh individu di level ini, yang berhubungan dengan medan energi. Kondisi awal dari level pencerahan atau enlightenment. Vibrational frequency ada di tingkat 540. Selanjutnya tingkat 600. Levelnya adalah peace atau penuh kedamaian. Emotional state-nya adalah bliss. Perspektif atau view of life sempurna. Medan energi di level ini dikaitkan dengan transcendental, self-realization, God consciousness atau kesadaran Tuhan. Level ini sangat jarang. Individu pada tingkat ini sudah melepaskan diri dari hal-hal dunia dalam level apapun. Ada yang menjadi spiritual teacher, tapi ada juga yang bekerja sebagai anonim untuk kemajuan umat manusia. Di level kesadaran ini, seseorang sudah menganut spiritual murni yang menjadi sumber semua agama atau oneness. Berikutnya, 700 sampai dengan 1000. Level enlightenment atau pencerahan. Emotional state-nya tidak terlukiskan. Perspektif atau view of life, aku atau I am. Tingkat ini dimiliki orang-orang hebat yang dikenang sepanjang sejarah spiritual atau dikenang dalam berabad-abad lamanya. Semua terkait dengan keilahian dan ajarannya meningkatkan kesadaran seluruh umat manusia. Tidak ada lagi identifikasian tubuh sebagai aku. Tubuh hanya dilihat sebagai alat kesadaran bersama intervensi pikirannya untuk bertujuan komunikasi. Diri menyatu kembali menjadi diri, non-dualitas, melebur dalam keesaan Tuhan. Merekalah para avatar-avatar, dewa, dan nabi. Vibrational frequency-nya ada di tingkat 1000. Setelah kita membahas tentang vibrational frequency manusia dan hubungannya dengan level of human consciousness atau level kesadaran manusia, maka kita juga perlu menyadari bahwa vibrational frequency manusia tidak bersifat linear atau garis lurus. Karena energi selalu bergerak, tidak diam tetap. Sehingga kita selalu bisa mengusahakan agar energi yang kita miliki yang menentukan vibrational frequency kita akan selalu bergerak ke level yang lebih tinggi. Sehingga kita selalu berusaha menjaga vibrasi kita. Yang penting dan perlu digarisbawahi adalah ketika energi yang baik akan membawa ke vibrasi yang baik.
energi yang kurang baik akan membawa ke vibrasi yang tidak baik. Dan energi yang tidak baik jelas akan membawa ke vibrasi yang tidak baik. Sehingga dalam proses spiritual awakening, apabila sudah memahami konsep energi di dalam poros energi tubuh kita atau badan kita yang menentukan vibrational frekuensinya, maka kita akan selalu berusaha membuat energi badan kita selalu baik, agar kita memiliki vibrational frekuensi yang selalu ke arah yang lebih tinggi. Karena berspiritual yang baik adalah selalu menuju pengusahaan terhadap bersatunya ourself, our soul, ke energi Tuhan, energi alam semesta. Karena sesungguhnya ingredient kita adalah sama dengan alam semesta. Yang membedakan adalah kadar purity-nya atau kesuciannya. Sehingga mendalami spiritual adalah bagaimana akhirnya kita bisa mengusahakan perbaikan diri kita secara energi, agar dapat pairing atau terkoneksi dengan our divine self atau energi Tuhan. Sepertinya episode mengenai energi, vibrasi, dan frekuensi saya cukupkan sampai di sini. Saya pamit dulu ya, dan sampai ketemu di video Titik Kilau Jiwa yang lain. Salam kedamaian dan kebaikan untuk kita semua. Sending love from my heart chakra to yours. Always to the love and light.